Hari ini kita lanjut substantive clause ya. Lalu ada adjective clause dan yang ketiga adverbial clause ya. Nah, substantive clause itu klausa yang berfungsi seperti kata benda. Itu namanya substantive clause ya. Nah, kalau dia berfungsi seperti kata benda, maka dia bisa sebagai subjek, predicate nominatif, direct object, ataupun indirect discourse. Ya, seperti infinitive, participle, hoti, yaitu kebanyakan hoti ini ya. Ini indirect discourse. Misalnya aku berkata bahwa bla 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 bla. Nah, bahwa bla 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 itu isi dari perkataan. Ini namanya discourse ya. Discourse itu artinya wacana atau isi dari satu perkataan. Lalu ada aposisi atau keterangan tambahan ya. Nah, minggu lalu kita juga udah bahas adjective clause. Berarti ini klausa yang berfungsi seperti kata sifat ya, like an adjective. Nah, kalau dia seperti kata sifat, maka fungsinya modify noun, menjelaskan kata benda ataupun substantif yang lain. Misalnya menjelaskan kata sifat itu sendiri juga bisa ya. Nah, ingat strukturnya itu selalu ada 4, infinitive, participle, conjunctive, dan relative pronoun. Apa saja? Infinitive, participle, conjunction, dan relative pronoun. Ya. Nah, bisa infinitive, bisa participle, lalu hoti, hina, ini conjunctionnya ada 2 ya, lalu relative pronoun. Nah, yang ketiga, adverbial clause. Berarti klausa yang berfungsi seperti kata keterangan atau adverb. Nah, kalau dia adverb berarti apa? Modified verb, menjelaskan kata kerja. Ini ingat. Ya. Strukturnya sama, infinitive clause, adverbial participle clause, conjunctive clause, relative pronoun, and relative adverb clause. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh satu-satu ya. Klausa atau anak kalimat yang menjelaskan kata kerja. Oke. Nah, misalnya kalau dia sebagai adverbial itu kan macam-macam ya, menjelaskan kata kerja sebab, cause namanya. Misalnya saya buat kalimat ini. Saya makan karena saya lapar. Ya kan? Saya makan karena saya lapar. Itu satu kalimat. Kalau saya tanya, subjek predikatnya apa? Saya subjek, predikatnya makan karena saya lapar, kan gitu kan? Itu subjek predikat. Nah, dalam subjek predikat itu predikatnya makan karena saya lapar. Kalau spomanya gimana? Saya subjek. Ya kan? Nah, ini misalnya gini. Ya. Misalnya saya makan karena saya lapar. Saya subjek. Makan karena saya lapar, predikat. Oke. Nah, kalau kita beda bentuk institusinya, spomanya, atau unsur-unsurnya, subjeknya, predikat. Nah, ini karena saya lapar ini apa? Dalam spomanya apa? Objek kah, modifier, atau adverbial? Apa? Bukan objek. Atau modifier? Atau adverbial? Apa? Adverbial. Nah,
Adverbialnya ini. Karena saya lapar. Kenapa kok disebut adverbial? Iya, karena menjelaskan saya atau makannya. Makan. Ya, bukan sayanya. Jadi saya makan, ya, karena, nah kalau nanti bentuk diagramnya, ini karena saya lapar, ini adalah adverbial. Menjelaskan kata-kata. Nah, adverbial apa ini? Adverbialnya bentuk phrase atau klausa. Frasa atau klausa. Klausa kenapa? Bukan frasa, ya benar. Tapi klausa. Sama. Nah, kok disebut klausa? Kok disebut klausa bukan frasa? Nah, karena, ya kenapa disebut anak kalimat? Apa? Loh, kok nggak bisa jawab? Dia disebut klausa, jadi karena dia ada ini loh, karena ada subjek predikat lagi, ya kan? Benar nggak? Subjek predikat lagi. Subjeknya apa? Saya. Predikatnya apa? Ya kan? Itu. Formanya apa? Ya saya. Predikatnya apa? Objeknya nggak ada, ya kan? Di saya nggak ada, adverbial nggak ada. Iya, disebut adverbial clause. Mungkin gitu tadi. Ada subjeknya saya, lalu ada predikatnya, nah, maka disebut klausa. Tapi ini klausa apa namanya? Adverbial. Ini namanya adverbial clause. Tapi lebih spesifik lagi, adverbial clause yang fungsinya sebagai apa? Karena ini. Berarti apa? Cause. Alasan saya makan. Sebab saya makan. Apa yang membuat saya makan? Apa? Ini cause namanya. Ya. Oke, ini simple tapi harus paham. Oh, ini karena saya lapar, ini adalah adverbial clause sebagai cause. Cause dari. Nah, sekarang kita lihat misalnya contoh dalam Alkitab ya, atau dalam bahasa Yunani. Yang kalau karena berarti di situ pakai apa di sini? Hoti. Ya. Hoti itu kalau diterjemahkan jadi karena. Tapi di Yunani nggak hanya hoti, ada infinitif bisa, participle, dan relatif pronoun. Ada 4. Infinitif, participle, hoti, dan oitines. Ya. Jadi ada infinitif, participle, hoti, dan oitines. Nah, misalnya yang infinitif ya, coba kita buka Yakobus 4 ayat 2. Oke, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, dari situ kan udah jelas ya, yang mana yang cause? Coba Indonesia. Ini.
dari ayat ini yang mana yang menyatakan adverbial clause? Hah? Iya, karena kamu tidak berdoa. Karena kamu tidak berdoa ini apa namanya? Adverbial clause. Menjelaskan apa? Alasan dari tidak memperoleh, tahu nggak? Ya, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, kamu nggak dapat apa-apa kalau kita nggak berdoa. Jadi kalau mau dapat apa-apa, iya harus berdoa. Ya. Nah, coba lihat Yunaninya. Yang terakhir aja ya. Uk ekete diatome aitestai humas. Coba baca. Uk ekete diatome aitestai humas. Dia tuh, baca. Uk ekete dia humas. Ya. Kayaknya semester depan harus Yunani satu lagi deh. Soalnya udah lupa kan. Jadi habis Yunani 2, Yunani satunya lupa. Jadi balik lagi ya kan. Ya lagi. UEKT Humas ya. Coba semua baca. UEKT ya. Nah, coba ya. Kita lihat spomanya atau subjek predikatnya, anti diagram. Ini ya. Ini berarti satu clause ini. Kita lihat yang ini aja dulu. Oke? Kamu tidak peroleh apa-apa, UEKT, dia to atestai me humas. Karena kamu tidak berdoa. Ya kan? Nah, sekarang lihat mana infinitif ya. Ada infinitif kan di sini? Nah, ini katanya kan infinitif ini. Apa? Atestai. Nah, itu infinitif clause ya, infinitif adverbial clause. Sebagai apa? Cause. Cause itu artinya tadi alasan atau sebab. Kayak tadi, saya makan karena saya lapar. Saya tidak dapat apa-apa karena saya tidak berdoa. Kan sama ya? Nah, cuma ini bentuknya infinitif. Tiato aitetaisme humas. Oke, sekarang kita lihat sintaksnya ya. Misalnya kalau kalimat seperti ini subjeknya apa? Subjeknya di mana? Subjeknya second person plural itu, EKT itu. Ya kan? Second person plural apa? Kalian. Kamu, maksudnya yang jamak, kalian. Predikatnya? Predikatnya mana? EKT uk, dia, humas, to, atestai, me. Ya semuanya ini predikat. Ya kan? Kayak tadi. Saya makan karena saya lapar. Subjeknya saya. Predikatnya makan karena saya lapar. Nah, ini juga sama. Subjeknya apa di situ? Kalian. Ya kan? Nih, kalian. Tahu dari mana, Pak? Kalian. Tahu dari mana?
Nah, dari EKT ini. Kalau kita parsing, di situ ada subjeknya, verb indikatif present aktif second person plural. Nah, second person plural itu adalah kita terjemahkan you atau kalian. Nah, predikatnya berarti mana? Ya ini ya dari EKT, ux, dia dan seterusnya. Nah, sekarang spomanya. Subjek kalian ya, predikatnya EKT. Ya, ini. Lalu diatohumas aestetai me ini artinya apa? Ini namanya karena saya tidak berdoa. Karena kamu tidak berdoa. Ya kan? Berarti itu apa namanya? Menjelaskan apa ini? Karena kamu tidak berdoa menjelaskan apa? EKT kan? EKT itu kata kerja, berarti adverbial. Adverbial apa ini? Clause atau phrase? Clause. Kenapa? Karena ya ada subjek predikatnya. Subjeknya ini humas. Ya kan? Predikatnya I taste, I state my me. Ya kan? Nah, di situ ada subjek predikat lagi. Subjeknya kalian, predikatnya tidak berdoa. Ada objek modifier? Adverbial lagi? Nggak ada. Ya, simple. Cuma ada subjek, predikat. Nah, tapi ini adverbial clause yang kita sebut sebagai apa? Fungsinya sebagai apa? Cause. Sebab, ya kan? Sebab dari apa? Eke? Nah, sebab dari tidak berdoa. Ya, nanti kamu akan jelasinnya kayak gitu waktu ujian atau tugas ujiannya nanti. Misalnya, ini ya, ini ada clause, klausa relatif. Oh, adjective clause terhadap ini. Kamu jelasin nanti. Ya, ini klausa relatif adjective. Misalnya, nih, klausa adverbial, ada kata kerja, stay, yang mana klausa adverbial ya. Nih, klausa adverbial terhadap kata kerja peripatuntas. Dijelasin. Entole elabomen, ya, klausa adverbial artinya seperti. Ini nanti ada kata seperti di sini. Nih ya, katos. Enggak ada sih ya. Contoh yang lain deh. Nah ini, jadi klausa adverbial terhadap erote. Ya, erote di situ predikatnya apa? Ini ekomen. Nah, contoh. Ya, nah misalnya nanti kayak gini. Ini adalah adverbial clause terhadap kata apa? EKT. Yaitu sebagai sebab, cause. Ya. Nanti kamu jelasin. Oh ini klausa adverbial terhadap esteem. Ya. Oh,
Nih, klausa substantif sebagai aposisi. Nah, misalnya. Klausa adverbial sebagai tujuan. Ya. Nah, tadi kalau yang ini, klausa adverbial sebagai cause, sebab. Ya. Mana lagi klausa ini? Klausa adverbial sebagai kondisional. Nih. Nah, ya kan? Kamu lihat di sini misalnya contoh ya. Enggak sih yang contohnya cause mana ya? Klausa adverbial sebab. Nah, ini dia. Klausa adverbial sebab menjelaskan me legete. Coba kita lihat 2 Yohanes. 1 Yohanes ini. 2 Yohanes ya, ini salah. 2 Yohanes 10 ya. 10 sampai 11. Ini ada contoh kasus ya. Lihat di sini adverbialnya klausa imperatif, klausa adverbial sebab menjelaskan melegete. Nah, mana melegete-nya? Ini kan. Melegete terus ada gar. Nih. Jadi contoh ada gar, karena ya. Di hostnya selain hoti ada juga gar. Oke. Gar, koinone, tois, ergois. Kalau kita terjemahkan, ya, karena yang mengatakan kepada salam bersekutu dengan pekerjaan jahatnya. Ya, coba kita buka. 2 Yohanes ayat 10. Oke. 11 itu ya, di ayat 11 nih. Pugar, legon, auton, kairen, koin, none, tois, ergois, autus, tuis, tois, onerois. Coba kita lihat di sini. Kita klik kanan, lihat diagramnya. Nah, ini kan gar ya. Nah, ini adverbial clause nih. Menjelaskan apa? LGT. Ya. Artinya, siapa saja yang datang ke rumahmu dan tidak mau pengajar ini, melegete, jangan terima dia ke dalam rumah. Jangan berkata kepadanya salam. Ya. Karena yang mengatakan kepadanya salam bersekutu dengan pekerjaan jahatnya. Jadi, kamu lihat adverbialnya di sini, holegon gar. Gar di sini menjelaskan karena. Karena ini sebab. Nah, ini kamu jelasin nanti. Ini adalah klausa adverbial sebab. Menjelaskan me legete. Oke. Nah, klausa adverbialnya mana ini klausa adverbialnya? Di sini semua kan? Ini garnya. Ya kan? Nih. Nah, kamu ini kan polygon gar aute kairen koinoni tois ergois aututos ponervis. Nah, ini jelasin satu-satu. Ego nominatif. Parsing ya. Tensisnya present. Tindakan sedang berlangsung. Koinone.
indikatif present, ini predikatnya. Jadi kalau di sini ini subjek, Polygon, ini sekali lagi Polygon auton kairin, ini subjek. Mana nih? Polygon auton kairin, ya. Ini saya belum jelasin spomanya ya, tapi kalau dari sini spomanya Polygon auto ini subjek kairin, baru ini predikat objek, bawahnya modifier. Nah, itu spomanya. Tapi kamu lihat detail-detailnya dijelasin. Gon, car, auto kairin, koinone, stois, ergois, auto, stois, ponerois. Ya, stois, ergois itu datif. Ini datif plural. Menjelaskan apa tuh? Ergois. Nih, stois, ponerois menjelaskan ergois. Ya. Nah, ini contoh yang cause. Sekarang kita lihat lagi ya. Yang partisipan nih, Roma 5 1. Coba kita buka. Coba baca. Hmm. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya kan? Yang mana participle clause-nya? Baca dulu di Kaion Tentes. Dia tuh kurio hemon Yesus Kristus, ya kan? Coba kita lihat anti diagramnya. Nih. Nah, diakantes uk isteos RNN ekomen prostonteon dia tuh kurio hemon Yesus Kristus. Nih kan, mana? Coba ini ekomen terus ini kan, ini kan. Nah, benar kan? Oke, subjeknya mana di situ? Subjek predikatnya mana? Hmm? Atau participle clause-nya mana? Iya nih, di tentes ek isteos. Ini participle ya kan? Nah, ini menjelaskan sebab dari ekomen. Ekomen prostonteon. Ya, artinya di situ apa?
ekomen, proston, teon. Ya, kita memiliki apa ini? Kami atau kita memiliki erene, damai. Kami memiliki damai dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita dibenarkan oleh iman. Oke? Jadi kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Di konten tes tadi dibenarkan, kita dibenarkan oleh iman. Nah, ini dibenarkan oleh iman itu alasan sebab kita memiliki damai sejahtera. Paham kan? Nah, ini jadi di konten tes ini apa? Adverbial clause. Adverbial clause dari apa? Dari ekomen. Nanti kamu harus tahu di konten tes ekpiteos ini adalah apa? Jadi kamu tulis, oh ini adalah klausa adverbial sebab menjelaskan ekomen. Ya kan? Ini di konten tes ekpisteos. Ini apa? Klausa kan? Adverbial clause. Menjelaskan apa ini? Lihat aja mananya ini mana? Ekomen. Ya. Terus contoh lain misalnya nih hoti. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Coba buka. Nah, sekarang kalian tentukan ya, mana adverbial clause-nya sebagai cause. Mana? Klausanya yang mana? Baca yang lengkap. Lihat diagramnya. Hmm? Apa? Hoti ya kan? Hoti, esmen, mele, ale, non. Ini. Ini namanya apa? Adverbial clause. Menjelaskan apa? Cause. Cause dari apa? Atau sebab dari lale, lalete. Iya kan? Jadi nanti kalian jelasin kayak gini. Ini klausa adverbial sebab menjelaskan apa tadi? Lale, lalete. Nah, apa klausanya? Hoti, smen, mele, alelong. Nah, baru nanti kamu jabarin. Nih, kamu jabarin. Hoti, gar, misalnya ya. Lalu bukan gar ya. Hoti, esmen, esmen diparsing ini present apa? Ya, nominatif, neuter, plural, common, alelong. Nah, menjelaskan apa esmen ini? Menjelaskan lalete ya dari hoti ini. Atau seperti tadi gar. Ini konjungsi artinya karena. Nah, maka karena maka disebut di sini sebab.
Ya. Oke. Nah, sekarang contoh lain. Misalnya oitines ini, Roma 6 ayat 2. Roma 6 ayat 2. Halo? Ya? Ya, P? Halo? Halo? Oke. Nah, sekarang kita lihat Roma 6 ayat 2 tadi ya. Coba baca dulu. May sesomen dan outtake. Ya. Pointiness ada di situ kan. Nah, sekarang kita klik kanan, lihat anti diagramnya. Menjelaskan apa di situ? Seso, sesomen. Ya. Oke. Sesomen. Kita hidup atau bagaimana kita hidup di dalamnya. Karena apa? Karena kita mati bagi dosa. Jadi jangan hidup dalam dosa karena apa? Kita sudah mati bagi dosa. Ya. Nah, berarti kalau saya tanya, ini Poitines ini menjelaskan alasan dari tidak hidup dalam dosa. Oke, ini yang cause ya. Lalu perbandingan ini, comparison atau seperti. Nah, ini nanti di dalam 2 Yohanes ada itu yang pakai katos. Nah, tadi saya tunjukin klausa adverbial di kondisional ada, klausa adverbial tujuan ada, tuh. Klausa substantif juga ada nih, ya. Nah, ini klausa adverbial ada, adverbial host ya nih, ya, memakai host berarti eh, nanti ada yang sini nih ya. Oke, oke, kita lihat yang katos dulu deh. Mana tadi yang katosnya? Nih, katos. Seperti, berarti ini apa? Perbanding, perbandingan. Ini lupa tulis nih. Ini harusnya tambah saya adverbial perbandingan. Ya. Terhadap kata peri atuntas. Nah, kita lihat di sini eh, contoh Efesus 4:32. Coba kita buka Efesus 4:32. Oke, coba baca. Hmm.
Terus PKR 1 Emin. Oke. Coba sekali lagi sama-sama. Ineste, Kristoi, Ius Plak Noi, Karisomenoi, ya. Oke, sekarang lihat ya, katosnya itu mana tuh? Menjelaskan kata apa? Jadi perbandingan terhadap apa? Karisomenoi, ya kan? Nah, nanti kamu jelaskan begini. Klausa adverbial perbandingan nih katos nih. Terhadap kata apa? Terhadap kata apa? Karisa menoi. Ya. Nih, karisa menoi artinya saling mengampuni. Seperti Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Jadi kamu harus saling mengampuni. Perbandingannya apa? Katos tadi. Seperti atau sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Ya. Nih. Jadi katos fungsinya apa di situ? Kamu jelasin. Fungsinya artinya seperti. Jadi dia memulai klausa adverbial artinya seperti atau perbandingan, comparison ini. Nah, tadi ya, comparison. Nih, perbandingan. Allah mengampuni kamu. Kamu saling mengampuni seperti Allah telah mengampuni kamu. Nah, itu perbandingan. Ya. Nanti contohnya ada di Yohanes tadi. 2 Yohanes berapa itu? 2 Yohanes. Nih, ada katos kan? Tuh. Katos elabomen entole paratu patros. Nah, ini katos ini menjelaskan kata apa? Peri patun tas. Ya kan? Ini adverbial clause. Karena peri patun ini kata kerja. Sebagai comparison. Perbanding. Ya, itu contohnya. Contoh lain yang perbandingan lagi hosos ya, misalnya Roma 6 ayat 2, coba buka. Roma 6 ayat 2. Nah, bukan itu ya. Hosos ada nggak di situ? Salah ya ini ayatnya ya. Ayat 3 kayaknya ya. Ayat 3 bukan ayat 2. Oke, Roma 6 ayat 3. Coba baca. Agnoite hoti osoi iya.
Also-nya coba lihat di kanan, lihat diagramnya. Saya percepat ya, karena kalau spoma nanti lambat. Also itu lihat tuh, menjelaskan kata apa? Iya, membaptis ya kan? Sebab seperti Yesus, nah, kita semua telah dibaptis dalam Kristus seperti dibaptis dalam kematiannya. Ya, oke. Sekarang concession. Concession itu artinya meskipun, ya. Misalnya saya tetap belajar meskipun hari sudah malam. Nah, itu meskipun hari sudah malam itu kan menjelaskan belajar. Adverbial clause. Namanya apa? Concession. Contoh Filipi 2 ayat 6. Coba baca. Hos and morphe theo uparkon ups arpakmon ig1 to enai bisa theo, ya. Nah, di situ participle yang dipakai. Mana partisipalnya? Hah? Iya, uparkon. Lihat diagramnya. Uparkon and morpheteo yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun ada di dalam rupa Allah. Menjelaskan kata apa di situ? Hah? Concession terhadap kata apa? Egesa? Iya. Walaupun Kristus adalah rupa Allah, tapi dia eh, apa? Apartmon EG1. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu artinya walaupun ya, concession. Ada lagi contoh misalnya Lukas 11 ayat 8. Lukas 11 ayat 8. Nah, coba baca itu. Lego humin. Ya. Ya. Concessionnya mana? Walaupun ya, atau sekalipun. Nah, itu kan lihat ya. Sekalipun atau walaupun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, ia akan bangun juga. Gitu. Ya, coba kita lihat lihat anti diagramnya. Yang mana kata ininya, ekainya, lihat tuh, ekainya mana? Ada nggak di situ? Ini kan, ekai, ya kan? EKU, doksoi, dan seterusnya. Ini namanya adverbial clause. Menjelaskan kata apa di situ. Ini. Ini kan ada ekai kan? Nah, ini semua ini namanya adverbial clause ini. Ini satu anak kalimat. Namanya adverbial. Adverbial menjelaskan apa? Concession, artinya walaupun, meskipun, sekalipun. Ya. Nah, itu menjelaskan kata apa?
ini dog. Nah, jadi harus pintar ya baca diagramnya. Jangan blok on terus. Oke, gampang kan? Gampang banget ya. Iya. Bagi kalian, masa sulit. Oke, eh, condition sekarang. Condition itu artinya ada kata jika ya. Misalnya Ibrani 2 ayat 3. Ibrani 2 ayat 3 coba buka. Ada kata jika nggak di situ? Jikalau kita menyanyikan keselamatan yang sebesar itu, ada kan? Nah, itu conditional namanya. Atau condition. Nih. Nah, yang pakai participle nih, kamu cari coba. Klik kanan, lihat yang mana conditionalnya jika nih. Ini kan ada di situ. Oh, bukan pakai di sini ya. Ini ya. Hmm? Mele santes. Klik kanan, lihat partisipalnya nih. Melik santes ini jika artinya. Menjelaskan apa nih? Active so meta. Artinya kondisional ya. Nah, di dalam 2 Yohanes ini juga ada ini. Coba kita lihat. Yang mana tadi klausa adverbial sebagai tujuan nih. Klausa adverbial sebagai kondisional. Nah, biasanya nanti ada kehadiran kata ini. Konjungsinya bentuknya apa? E. Ya. Jika contoh ini ya, atau di sini. Nah, ini coba misalnya kita baca 2 Yohanes 10, 2 Yohanes 10, coba buka 2 Yohanes 10. Jika kan ada kan di sini. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu terima dia dalam rumahmu. Nah, itu. Ya. Jika ada yang datang nih. Nah, jika ini menjelaskan apa? Ini menjelaskan apa? Ini lamba, ini jangan terima, ya. Jangan terima dia di rumahmu. Kalau ada yang datang membawa ajaran palsu, ya. Nah, ini kalau saya jelaskan, kalian buat ini. Ini adalah kondisional dari lambane T dan melege T. Nah, ini ada E. E ini kondisional artinya jika. Ya, nah, itu contohnya. Paham? Mau izin? Oke. Nah, lalu contoh misalnya nih, Roma 2:12. Contoh lagi ya, Roma 2 ayat 12. Coba baca, hosoi gar
Iya, kalian dibohongin. Oke. Nah, also itu juga artinya apa? Jika, ya kan? Nih, Hosoi, Marton Anomos, ini menjelaskan apa? Jika tadi. Hosoi, Hamilton, Nomo, menjelaskan kata apa? Apollo. Ya. Oke. Itu kondisional. Jadi biasanya ingat ada seperti ini, kalau ketemu seperti ini kondisional. Menjelaskan yang di atasnya. Ya. Nah, ini kamu nanti ngomong kayak gini. Pausa adverbial. Oke. Contoh lain yang adverbial, ini agak banyak adverbial ya. Sekarang complementary. Complementary itu artinya pelengkap. Misalnya 1 Yohanes 3 ayat 16, coba kita buka. 1 Yohanes 3 ayat 16. Coba baca ini. En tuto mungkin auto eteken utas titenai. Ya. Dibaca nih, jangan diam-diam aja nih. Oke. Nah, sekarang complementary yang infinitif. Mana infinitifnya? Cari. Hah? Iya. Coba lihat, klik kanan. Dia menjelaskan apa di situ? Titenai kan? Lihat, benar ini. Hah? Iya, pelengkap dari overloman. Nah, overloman itu kan artinya meminjam kan? Atau menyerahkan. Menyerahkan apa? Menyerahkan apa di sini? Nyawa. Menyerahkan apa? Pelengkapnya nyawa. Oke, ini namanya complementary. Paham? Oke. Pintar-pintar ini semua. Lukas 6:31 sekarang. Kalau saya cepat berarti semua ada pintar. Atau yang kedua ada putus asa saya. Lukas 6 ayat 31.
Benar ya? Ya. Yang ada hina plus subjunctive-nya, cari. 631. Aduh, ini udah hujan nih, mesti teriak-teriak. Oke, coba baca dulu deh. Kai katos. Ya, homoios. Oke. Nah, di situ hina plus subjunctive, cari. Hina poiosin. Nah, klik kanan sekarang. Lihat diagramnya. Ada kan? Hina poiosin. Ini lihat kalau pelengkap itu dia fungsinya melengkapi apa nih? Kata kerjanya. Dia seperti pelengkap dari kata kerja atau objeknya. Tapi dia bukan substantif adverbial. Ya. Nah, itu complementary. Nah, ini hina ini berarti complementary dari telete. Sekarang lokasi. Lokasi itu berarti menunjukkan tempat. Roma 4 ayat 15 coba lihat. Roma 4 ayat 15. Coba baca lagi. Togar. Hmm. Iya. Ini ada U plus indikatif. Cari. U plus indikatif. Apa? U, ya kan? Lalu indikatifnya apa? S, tin. Lihat tuh UX, US tin. Lihat diagram US tin. Ada kan? Nih. Nah, ini menjelaskan apa? S tin di sini. Ya. Artinya tempatnya apa nih? Ugar UX nomos UD para basis. Ya. Nomos itu hukum Taurat. Tetapi tidak ada di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada para basis pelanggaran. Oke. Lalu lihat lagi Markus 4 ayat 5. Markus 4 ayat 5. Nah, mana menunjukkan tempat di situ? Ada hopu. Nih.
yang tidak banyak tanahnya. Tanah itu tempat di sini. Ya kan? Hopu, coba klik kanan, lihat anti diagram. Nah, di situ. Hopu, eken, uk, gen, polen. Yang menjelaskan epesen ini. Yang tidak ada banyak tanahnya. Maksudnya menjelaskan benih yang jatuh tadi ya. Jatuhnya di tanah yang tidak ada banyak tanahnya atau tanah berbatu. Oke, itu tentang lokasi. Lalu ada lagi cara, tujuan, hasil, waktu. Ini sama seperti kayak kita bahas infinitive, participle, itu akan ada adverbialnya. Cuma ini bentuknya klausal. Ya, dan bisa dimulai dari infinitif cara. Misalnya kisah 3 ayat 26. Coba kita buka kisah 3 ayat 26. Yang mana menjelaskan ini. Ento plus infinitif yang menjelaskan cara. Ini kan ada ento, apos, trifin. Nah, coba lihat anti diagramnya. Ento, apos, trifin. Ini menjelaskan apa? Cara dari elogon. Nah, gitu. Ya. Lalu ada kisah 16 ayat 16. Coba buka. Kisah 16 ayat 16. Nah, di situ dia pakai participle. Mana partisipalnya? Ya, coba klik kanan, lihat diagramnya. Nih, oregano menjelaskan apa? Egene, enegeneto. Ya, itu menjelaskan cara. Lalu ada hon, misalnya kisah 1 ayat 11. Kisah 1 ayat 11. Nah, dengan relatif pronoun hon, yang mana hon? Nih ya, hon tropon. Lihat anti diagramnya nih. Hon terus menjelaskan apa yang atas ini? Eleo setai. Nah, menjelaskan cara. Ya kan? Oke. Nah, purpose juga sama. Kamu lihat aja contoh-contoh. Purpose itu artinya apa? Tujuan. Result, hasil, time, waktu. Ya. Sekarang saya mau kalian coba latihan nih ya. Mulai coba kerjain 2 Yohanes ini. 2 Yohanes 1 ayat 1 dulu. Dan 2. Ini kalau bisa selesai 2 ayat ini. 2 Yohanes 1 ayat 1 dan 2 kalau di copy kan seperti ini. Kalian copy terus mulai bagi ya. Mulai bagi yang mana klausa utamanya. Yang mana klausa utamanya kalau dari ini? Klausa utamanya mana ini? Ini yang atas kan? Nah, baru dia kamu copy dulu ini caranya. Habis itu
Kamu coba bagi ya eh, berapa klausa. Klausa utama, lalu ada klausa adjective clause. Nah, begitu ya. Ini klausa utamanya, lalu adjective clause-nya mana? Adjective clause-nya ini dia. Satu, panjang nih. Dua, ya kan? Tiga nih. Ya toh? Nih, us ini menjelaskan perempuan ini. Ada satu, dua, tiga. Ya, kan? Satu, dua, tiga. Ini semua dari us. Menjelaskan kuria dan teknois. Ya kan? Nah, jadi kamu bagi dulu. Baru nanti detail-detailin. Gitu. Ya. Coba kerja dulu. Kerjakan dulu. Nah, caranya ini kamu langkah pertama adalah mana ya? Ini udah saya kerjain. Ya, kamu copy ayatnya, ya, 2 Yohanes. Terus copy diagramnya, oke? Lalu cari di sini eh, klausa utama ini berarti apa ini? Independent clause, ya kan? Independent clause-nya mana nih? Ini hoc presbyteros curia kai ecclesiae kai sois teknois autes. Nih, itu klausa utamanya, ya. Nah, baru anak kalimatnya mana? Us ini. Semua nih. Klausa ini ya, klausa atas sifat aja. Terhadap sa nih, eklete, ya kan? Satu, dua, lalu nih ya, satu, dua, ini di sini satu, dua, tiga di sini. Tapi kan nggak selesai, ada ini lagi. Satu, dua. Diaten ini panjang lagi nih. Nah, jadi ini ada namanya diaten, ekle, eh, ini adalah adverbial terhadap agapo. Ya kan? Dia ini apa? Dia ten akreten ini adalah agapo. Adverbial apa ini? Sebab. Ini harus tulis. Nah, menunjukkan alasan atau sebab. Oke?
Nah, coba kamu ini, saya nggak suruh kalian ini subjek predikat dulu deh. Kalau subjek kan gampang ya. Prepositor subjek. Selebihnya ini semua predikat. Ini klausa utamanya apa? Nah, baru nanti independent clause-nya ini klausa kata sifat atau namanya apa? Adjective adjectival clause. Ya, terhadap frasa ini. Nah, adjectival clause-nya ini apa saja? Ini 1, 2, 3. Lalu ada di bawahnya ini. Nah, kalau klausa adjectival-nya subjek predikatnya ini dah. Ini subjek, ini predikat, subjek, predikat, subjek, predikat. Ya kan? Kalau ini ente alitea dia ini apa? Ini menjelaskan agapau, berarti modify adverbial gitu. Jadi spomanya ada di sininya. Misalnya ini kan adverbial, ini berarti masuk spomanya. Ya. Oke, coba itu ya. Jadi pertama tentukan klausa utama dan anak kalimatnya. Habis itu jelaskan satu-satu. Misalnya ini presbyteros, ya case-nya nominatif, fungsinya subjek. Eklete kuria, datif, berarti objek tidak langsung. Tois teknis autis, datif, objek tidak langsung. Sekarang yang anak kalimatnya, nih, us, ini objek. Ego, nominatif, subjek. Agapau, tensisnya present. Present apa nih? Jelasin. Sedang berlangsung dan bersifat kontinu. Alitea, dalam kebenaran. Ini cara. Ya kan? Ini ulangi lagi Yunani 1 semua. Oke. Nah, caranya lihat diagram, bagi yang mana klausa utama, mana anak kalimatnya. Setelah kamu sudah bagi, baru kerjain dulu. Ini klausa utamanya, baru kamu kerjain satu-satu. Ini anak kalimatnya ini 1, 2, 3, 2. Nih, dibagi-bagi lagi kan. Baru dapatlah terjemahannya. Oke, coba kerjain sekarang. Sesuai ini.